Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Pembelahan sel, proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Pembelahan sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Tujuannya yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan. Sel anak identik dengan sel induk atau diploid 2N. Kromosom sel anak sama dengan sel induk. Terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan reproduksi aksesual. Nah, pembelahan meiosis. Pembelahan secara meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Sel anak tidak identik dengan sel induk atau haploid N. Kromosom sel anak setengah dari sel induk. Terjadi pada sel tubuh dalam proses reproduksi seksual. Berikut adalah gambar pembelahan meiosis. Kita lanjut ke organ reproduksi laki-laki. Nah, organ luar di dalam reproduksi laki-laki yaitu ada dua, yaitu penis dan skrotum atau kantong pelir. Organ dalamnya yaitu ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat, Cooper, dan juga uretra. Spermatogenis, yaitu proses pembentukan dan pematangan sperma terjadi di testik, dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional, dimulai saat laki-laki mengalami pubertas, dan spermatogenis ini berlangsung terus-menerus. Berikut adalah skema dari spermatogenis. Selanjutnya kita ke organ reproduksi perempuan. Organ luar pada reproduksi perempuan yaitu ada vulva dan labium. Organ dalamnya yaitu ada ovarium, fimbriae, infundibulum, tuba atau oviduk, endometrium, rahim, serviks, dan juga vagina. Nah, berikut ini adalah pengertian dari organ luar pada sistem reproduksi perempuan. Vulva yaitu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kiri dan bibir kanan. Nah, kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan juga saluran reproduksi. Berikut ini adalah gambaran alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang ditunjukkan oleh huruf A itu disebut dengan ovarium. Dengan huruf B yaitu tuba fallopi. Di huruf C itu ada infundibulum. Huruf D itu menunjukkan gambar rahim. Huruf E yaitu gambar endometrium, huruf G yaitu menunjukkan gambar serviks, dan huruf F itu adalah menggambarkan gambar vagina. Nah, itu tadi alat reproduksi dalam pada wanita. Oogenesis, proses pembentukan dan pematangan sel telur. Terjadi di ovarium. Untuk tiap oosit primer dihasilkan ovum dan 3 badan polar. Prosesnya dimulai saat wanita masih dalam kandungan atau janin, berhenti sementara setelah lahir dan dilanjut kembali setelah remaja. Saat ovum habis, maka wanita memasuki masa menopause. Berikut adalah skema dari oogenesis. Selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dari sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar dari vagina. Siklus menstruasi 1 yaitu fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 hingga hari ke-5 dari siklus menstruasi. Fase ini dimulai saat produksi progesteron dihentikan. 2. Fase proliferasi dan ovulasi terjadi pada hari ke-6 hingga hari ke-14. Fase ini merupakan tahap penyembuhan pembuluh-pembuluh darah yang pecah pada saat terjadinya menstruasi. Yang ketiga, fase sekresi terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28 setelah menstruasi. Pada fase ini, hormon progesteron memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi atau pembuahan terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma.
Jadi, pembuahan atau fertilisasi merupakan peristiwa meleburnya inti sel sperma dan inti sel telur yang merupakan oosit sekunder. Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel ovum, maka secara langsung ovum akan menyusun suatu bentukan yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Setelah terjadinya peleburan sel sperma dan ovum akan membentuk zigot. Zigot bergerak menuju uterus dan melewati oviduk sambil membelah secara mitosis. Selanjutnya, zigot mengalami perkembangan menjadi embrio dan akan tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Jika implantasi embrio ini berhasil, terjadilah proses kehamilan atau gestari. Selama berlangsungnya kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan yaitu saccus vitellinus, chorion, amnion, dan allantois. Saccus vitellinus merupakan pelebaran endodermis yang berisi persediaan makanan bagi embrio. Kesehatan organ reproduksi. Penyakit-penyakit apa saja yang dapat menyerang organ reproduksi? Penyakit reproduksi dapat menular melalui hubungan seksual, cairan darah melalui jarum suntik terutama pada penggunaan narkoba, transfusi darah ibu hamil kepada bayinya. Penyakit pada sistem reproduksi yaitu ada keputihan. Penyakit keputihan ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Cairan tersebut biasanya berbau tidak sedap dan mengakibatkan gatal-gatal di daerah vagina. Keputihan dapat terjadi akibat infeksi oleh jamur, bakteri, atau parasit. Selanjutnya yaitu kencing nanah. Penyakit ini dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Secara umum, penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah di saluran kencing, sehingga saat buang air kecil terasa sakit. Upaya pencegahan penyakit reproduksi, yaitu ada menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat, membersihkan alat kelamin, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering, dan memotong rambut yang ada di sekitar kemaluan jika sudah panjang. Rambut yang terlalu panjang dapat menjadi sarang kuman. Sekian pengertian tentang sistem reproduksi manusia. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.